Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofatul Ummah, guru pendidikan agama Islam di SMA IPK Kota Bontang, sekaligus mahasiswa di LPTK Unsri Samarinda. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, akan melakukan uji kinerja di kelas 11.5 dengan materi menebarkan Islam dengan santun melalui kegiatan dakwah, khutbah, dan tabligh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik anak-anak kelas 11.5 yang ibu cintai dan yang ibu banggakan. Baik, hari ini kita alhamdulillah ketemu lagi ya di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 dengan keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu bab 4. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan berdiri. Teman-teman, kita memulai pelajaran dan kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai, kita tadi sudah berdoa semoga kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah untuk belajar hari ini. Untuk itu sekarang kita mau menyanyikan Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Silakan, Ataya boleh pimpin Indonesia Rayanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, belajar ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Siapa yang tadi pagi tidak telat sholat subuhnya? Saya. Kalau yang laki-laki sholat subuhnya di rumah atau di masjid? Di masjid. Di masjid atau di rumah? Di masjid. Masya Allah, keren. Ya, itulah kita sebagai seorang muslim, tugas utama kita adalah belajar. Tapi sholat itu tidak boleh kita lupakan karena itu kewajiban utama, kewajiban pokok yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kalian sudah bisa sholat subuh di rumah ataupun di masjid dengan baik, tidak telat, dengan tepat waktu, berarti kalian sudah hebat. Kalian sudah ingin menjadi orang sukses itu insya Allah bisa digapai kalau sholat subuhnya tidak terlambat. Terus konsisten ya, kita konsistenkan sholat subuh kita tidak telat dan semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu ingin absensi dulu. Ada yang sakit hari ini? Ada. Almira Hisanah ada? Hadir. Almira Naura? Hadir. Alia Akila? Hadir. Anastasia Bunga? Sakit. Sakit. Oke. Andini? Hadir. Anissa Aulia? Hadir. Syakina Zahwa, Hadir. Yasmin Nadia. Masya Allah.
Berarti yang sakit hari ini teman kita ada satu yang tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga segera sembuh dan bisa belajar bersama-sama kita lagi. Amin. Baik. Sudah siap belajar belum ini? Sudah siap. Ada yang tadi malam belajar baca-baca bukunya? Ada? Ada. Baik, karena sudah siap belajar, hari ini kita akan belajar bab 4 tentang menebarkan Islam dengan santun melalui kegiatan dakwah, khutbah, dan ceramah. Tapi sebelum itu, Ibu mengingatkan kembali materi bab 3 yang sudah kita pelajari kemarin apa? Ada yang ingat? Ya, menjauhi perilaku yang negatif yaitu perkelahian pelajar, narkoba, minuman keras. Semua itu adalah hal yang sangat merugikan diri sendiri, keluarga, sekolah, dan negara. Maka harus kita hindari dan kita jauhi. Oke. Baik, sebelum kita belajar, gimana kalau kita biar tambah semangat nih, kita game dulu yuk. Nah, tapi gamenya gampang. Gamenya Ibu ingin kalian merangkai jika dan maka. Contoh, jika Ataya, jika saya pulang sekolah, maka sebelahnya bilang, maka saya akan istirahat dan tidur. Udah. Nanti sebelahnya lagi, jika saya pergi jalan-jalan bersama keluarga di City Mall misalkan. Nah, kamu meneruskan, saya akan beli es krim dan es kopi misalkan. Itu contoh ya. Nah, tapi ini bebas, kalian boleh apa saja. Yang penting nyambung dengan game itu. Oke, siap? Nanti berurutan ya. Kita mulai dari, kira-kira sudah punya gambaran? Oke, nanti dijawab sebelahnya ya. Oke. Kita mulai dari mana ya enaknya ya? Dari sini deh, dari Ataya. Silahkan. Jika Ataya pergi ke pasar maka beli ikan. Jika Saya berangkat sekolah. Jika berangkat sekolah maka Saya akan membawa tas. Jika saya tidur maka menggunakan selimut. Ya, tangan tidak semuanya. Oke, semuanya bagus ya. Jadi kita belajar untuk mengintegrasikan sebuah nilai. Jika saya seperti ini, saya harus gimana? Kalian sudah hebat, sudah bisa untuk itu semuanya berlatih. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu sampaikan dulu tujuan daripada pembelajaran kali ini. Ibu berharap kalian itu memahami arti apa itu dakwah, apa itu khutbah, apa itu tabligh. Sudah pernah dengar ya? Khutbah hari ini akan disampaikan oleh tabligh di Masjid Al-Hikmah 22 Oktober akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dari Jakarta. Misalkan udah pernah sering dengar kata-kata itu. Tapi kalian sudah paham belum apa itu artinya? Belum ya? Oke. Kemudian yang kedua, saya harap kalian nanti bisa menyusun teks ceramah secara singkat. Jadi ceramah itu harus dimulai dari apa saja sih? Kalian bisa menyusunnya. Kemudian target kalian itu siapa yang kalian ceramai? Oh, kalau pelajar aku harus menggunakan bahasa seperti ini. Nah, itu adalah target kalian. Setelah kalian bisa membuat teks ceramah, kalian mempresentasikan atau belajar menyampaikan ceramah itu dengan baik. Sebelum kita masuk, Ibu bertanya, yang bisa angkat tangan ya, yang bisa. Mengapa Ustadz Abdul Somad itu disebut sebagai seorang pendakwah? Kanan. Oke, Indira, kenapa? Karena beliau secara aktif menyampaikan ajaran Islam dan membangun kredibilitas di bidang agama, dan terutama melalui ceramah dan media sosial yang populer di kalangan masyarakat. Oke, jadi beliau menyampaikan ajaran-ajaran Islam baik di sebuah majelis maupun di dalam media sosial ya. Oke, yang kedua, yang bisa jawab angkat tangan lagi. Pernahkah kalian melihat tulisan "Ayo sholat" sebelum kita disolatkan? Apakah tulisan itu termasuk dari dakwah? Katakan yang bisa. Saya Oke, silakan. Maksim. aku pernah lihat tulisan itu. Menurutku itu tulisannya itu juga termasuk dakwah. Tulisan itu dakwah. Kenapa tulisan itu dakwah?
Karena tulisan itu mengajak kita untuk melakukan sholat dan tidak lupa untuk beribadah. Karena tulisan itu mengajak untuk sholat, mengajak untuk berbuat baik. Oke, bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa sih kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah dituntut untuk melakukan hal-hal kebaikan? Kenapa? Saya Bu, Ya, silakan. karena ada 9 alasan utama, yaitu yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintah Allah. Kemudian Lalu itu yang kedua adalah memperoleh predikat umat terbaik. oleh predikat yang terbaik, Lalu itu menghindari azab Allah, menghindari azab Allah, mendapatkan pahala berlipat. mendapatkan pahala, Lalu itu menyebarkan manfaat dan keberkahan, mendapatkan manfaat dan keberkahan, membawa kebahagiaan dan ketenangan hati, terus memperbaiki diri sendiri, mewujudkan tujuan menciptakan manusia yang baik dan benar, dan juga meninggikan derajat di sisi Allah. oke, baik. Jadi kita itu sebagai seorang muslim dan muslimah berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal kebaikan. Kalau ada contohnya teman kita yang kurang baik, misalkan dia tiba-tiba nih berkata kasar, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah adalah berkewajiban untuk memberi tahu apa itu teman kita ya. Berarti kita menegurnya dan memberitahunya. Dan kita niatkan itu sebagai dakwah dengan perkataan bisa. Oke. Bagus anak, keren. Oke, sebagai pengantarnya, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat. Sudah disampaikan, Islam itu datang dengan cara yang damai, dengan cara yang baik, tidak ada paksaan. Maka kita sebagai penerusnya, maka kita juga harus menyampaikan ajaran Islam dengan santun, damai, dan penuh kasih sayang. Sekarang pengertian dakwah, tadi sudah kita sebut-sebut dari awal. Apa sih itu arti dakwah? Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan untuk mengingatkan, memperbaiki, dan membimbing umat. Kalau khutbah sekarang, khutbah apa khutbah? Khutbah itu kegiatan nasihat, kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya suatu ibadah. Jadi kalau khutbah itu ada syarat dan rukunnya. Kalau dakwah itu tidak ada syarat dan rukunnya. Tapi kalau khutbah itu ada syarat dan rukunnya. Kalian pernah dengar khutbah Jumat? Kalau yang laki-laki pasti, karena setiap sholat Jumat pasti ada khutbah Jumat. Khutbah apa lagi selain khutbah Jumat? Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah tarawih. Tarawih itu bukan khutbah ya, tarawih itu kultum ya. Khutbah itu khutbah nikah, apalagi. Nah, dia waktunya tertentu ya. Kalau khutbah Jumat berarti di hari Jumat. Khutbah Idul Fitri berarti di hari Idul Fitri. Khutbah Idul Adha berarti di hari Idul Adha. Nah, beda. Kalau tabligh dan ceramah itu tidak ada syarat dan rukun tertentunya. Oke. Kesimpulan, menyebarkan Islam adalah tanggung jawab setiap muslim. Harus dilakukan dengan santun, damai, dan penuh kasih sayang. Oke. Islam itu memberikan kesempatan kepada kita untuk menebarkan Islam dengan cara yang santun, yaitu dengan berbagai cara, dengan dakwah, dengan khutbah, dan juga melalui tabligh tadi itu. Oke. Sudah sampai sini, Ibu ingin kita bagi kelompok. Nah, kelompok kali ini terdiri dari 5 orang saja. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Nanti kita bikin teks ceramah. Nah, setelah kalian bikin teks ceramah, nanti harus ada yang maju ke depan presentasi dari hasil teks yang kalian susun. Kalian satu juga guys ya. Ataya. Masya Allah, Ataya. Terakhir. Baik, kelompok sudah kita bentuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Kalian sudah masing-masing mendapatkan kelompok kalian. Kalian boleh duduk melingkar
maju ke depan untuk mendemonstrasikan hasil produk kalian ya. Ya, dan lain sebagainya itu adalah mukadimah. Itu harus ada setiap kali kita mau menyampaikan ceramah. Baru nanti kalian itu menggunakan kalimat sapaan boleh. Kalian harus tahu dulu, misalnya kalian ceramah sama siapa nih? Kalau sama anak muda boleh pakai bahasa gaul. Kalau ceramahnya orang tua, berarti kalian pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh Nah, diajari jangan lupa juga dikasih Oke, selamat bekerja. Kelompok seki sudah selesai? Belum. Apa nih namanya, tentang apa? Bersyukur, bagus. Terus sudah ketemu khotimahnya, sudah Khotimah itu adalah awalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu namanya muqaddimah. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ngomong enggak, tapi harus ada contoh aja. Ini namanya muqaddimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah Dr. Andes Haji Imam. Nah, ini kita spin lagi. Ini urutan tampilnya ya, urutan presentasi, urutan demonstrasinya. Kelompok 2 nomor 1 tampilkan, kita simak hasil kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan kita semua. Teman-teman yang saya cintai dan ibu dan bapak yang saya hormati, di sini saya akan ceramah singkat berjudul Bahayanya Narkoba. Narkoba adalah zat berbahaya yang bisa merusak tubuh dan pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Masya Allah, bayangin sepatuh dan seikhlas itu beliau dengan orang tuanya. Padahal perintahnya itu berat banget. Tapi beliau percaya karena ini dari Allah dan datang lewat orang tua, pasti ada kebaikan di baliknya. Sekarang bandingin sama kita. Disuruh cuci piring aja kadang bilang, kenapa aku terus sih ma? Padahal cuma 5 menit loh guys. Tapi bisa debat 5 jam. Teman-teman, dari kisah Nabi Ismail kita bisa belajar. Berbakti itu bukan cuma nurut kalau disuruh hal yang mudah, tapi juga siap taat meski kadang gak sesuai dengan keinginan kita. Karena ridho orang tua, itulah ridho Allah. Jadi mulai hari ini, yuk kita coba latihan kecil-kecil dulu. Bantu tanpa disuruh, terus jawab dengan lembut, dan doakan orang tua kita setiap hari. Kalau Nabi Ismail bisa taat dalam ujian seberat itu, masa kita nggak bisa patuh buat hal kecil kepada orang tua? Sekian ceramah singkat dari saya. Semoga kita semua bisa meneladani Nabi Ismail alaihissalam dan jadi anak yang membanggakan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.
kita diri pandai. Cakep. Punya sesuai berisi tentram. Cakep. Media sosial tempat yang ramai, bijaklah agar hidup tetap damai. Jadi guys, kalian pasti punya media sosial kan? Punya. Kalian sukanya pakai apa? TikTok, IG, atau apa? IG. Misalnya, kita terlalu sibuk nge-scroll sosial media, tetapi lupa waktu sholat. Kita asyik main game, tapi malas belajar dan membantu orang tua. Atau bahkan, kita ikut menyebar konten yang tidak jelas asal-usulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, gunakan jari kita untuk menulis hal-hal yang bermanfaat. Gunakan waktu kita untuk belajar, berbuat baik, dan memperbaiki diri. Jangan sampai teknologi justru menjauhkan kita. Kesimpulan dari ceramahnya adalah syukur merupakan suatu bentuk ibadah dan sekaligus bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan tugas produk yaitu membuat teks ceramah, dan setelah Ibu amati, kalian sudah bisa membuat teks ceramah singkat dengan baik dan benar. Penyampaiannya juga bermacam-macam. Ada yang sudah menguasai retorikanya dengan baik, ada yang masih tahap belajar. Tidak apa-apa, karena semuanya butuh proses. Yang jelas kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan ceramah, apa yang dimaksud dengan dakwah, apa yang dimaksud dengan tabligh. Oke. Dan juga sudah Ibu lihat hasil ceramah teks kalian tadi. Ada yang menyertakan sumber tertentu seperti Al-Quran dan hadis, ada juga yang tidak seperti itu. Jadi setiap kali kita melakukan ceramah, jangan lupa kita harus senantiasa, yang pertama kita harus tahu dulu nih siapa yang kita sedang ajak untuk ceramah atau menyampaikan materi kita. Kalau anak muda berarti kita menggunakan bahasa anak muda, bahasa gaul, boleh, nggak masalah. Kalau yang kita ceramai orang tua, kita menggunakan bahasa yang lebih sopan, yang orang tua mudah mengerti. Jangan lupa mukadimah atau pendahuluan. Kemudian inti itu harus ada sumber hukumnya ya. Jangan asal bicara saja, tetapi harus ada rujukannya, sumber hukum yang jelas. Kalian boleh ngambil Al-Quran, boleh ngambil dari hadis juga boleh, terserah. Tapi harus dicantumkan dua sumber hukum tersebut. Salah satunya boleh, dua-duanya juga boleh. Oke. Dan juga sudah Ibu nilai tadi, bagus. Kedepannya kita akan latihan untuk membuat video media sosial yang di dalamnya ada ceramah kita. Jadi ceramah kita rekam pakai video, lalu akan kita sebarkan di media sosial. Seperti ya, kita akan latihan buat itu ke depannya ya. Rencana tidak lanjut kita. Baik, selanjutnya saya mau minta 2 orang untuk merefleksikan apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini. Kalian merasa kayak gimana? Nadira, silakan Nadira maju ke depan. Sini Ibu mau nanya. Perasaanmu bagaimana? Mewakili. Perasaan Nadira gimana setelah mempelajari materi ini? Apa yang kamu rasakan dan apa yang ingin kamu lakukan ke depan? Sejujurnya saya merasa sangat-sangat senang, dan ini pelajaran yang salah satu menurut saya unik banget. Uniknya di mana, boleh dijelaskan ke teman-teman? Karena kita ada dapat ice breaking dan juga kerja kelompok, dan kita bisa menetapkan adaptasi serta teman-teman lainnya. Materi yang kamu dapatkan yang mengena di kamu apa? Mungkin yang termasuk tabligh. Tabligh. Oke, kenapa tabligh? Karena itu juga salah satu penyampaian kebaikan, dan menurut saya tahap-tahapnya juga bagus untuk diterapkan sebagai siswa. Perasaan kamu, terus yang ingin kamu lakukan ke depannya apa? Saya mungkin akan menceritakan lebih lanjut menggunakan metode dakwah, tabligh, dan yang lainnya.
Lalu saya akan mencari sumber-sumber tertentu dan mulai mencari informasi dengan baik dan benar. Kemudian menyampaikannya kepada teman-teman. Baik. Oke, bagus. Terima kasih Nadira. Keren, Masya Allah. Baik, yang kedua, silakan yang mau angkat tangan. Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Ibu kirimkan LKPD untuk diselesaikan. Bagaimana? Oke. Kalian sudah paham materi tentang dakwah, khutbah, dan juga tabligh. Tugas kalian adalah membuat video tentang dakwah kalian. Contohnya tadi sudah ada teman kita ceramah di depan. Cuma tadi di depan kelas. Ibu pengen kalian di rumah nanti itu kalian rekam sendiri. Kalian pakai yang sudah kalian bikin berkelompok boleh, atau bikin sendiri sesuai dengan tema kalian boleh. Kalian videokan, lalu minggu depan kita tampilkan untuk kita bahas bersama-sama. Bagaimana? Paham? Tugas individu. Ya. bikin video ceramah gitu. Bikin video ceramah. Ada beberapa pilihan. Boleh video ceramah, boleh. Kalian mau bikin poster digital yang intinya mengajak kepada kebaikan, boleh. Kalian boleh bebas pilih ya. Ini sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalian mau video direkam boleh, mau pakai media digital, tulisan-tulisan yang mengajak untuk kebaikan itu juga boleh. Silahkan kalian pilih yang sesuai dengan kalian mau. Seperti itu. Bikin sebaik mungkin sehingga nanti pas ditampilkan kalian paham apa yang dimaksud dengan tulisan ataupun video kalian. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Maka kalian boleh membuat konsepnya dari sekarang ya. Dan jangan lupa itu minggu depan kita bahas bersama-sama. Disiapkan buku tulisnya. Silakan jawab di buku tulis perbedaan dakwah, khutbah, dan ceramah. Baik pengertian, tujuan maupun pelaksanaannya, serta berikan contoh situasi. Tidak usah, langsung jawaban saja. Oke, baik teman-teman. Silakan ditutup. Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu simpulkan. Ceramah tadi, apa artinya ceramah? Menyampaikan secara lisan atau mengajak ya, mengajak orang yang belum Islam diajak menyembah Allah begitu ya. Atau orang yang dulunya Islam KTP nggak pernah sholat diajak untuk sholat, dakwah secara lisan. Kemudian kalau khutbah berarti penyampaian pesan disertai dengan syarat dan rukun tertentu. Kalau tabligh secara langsung, menyampaikan pesan secara langsung dan cakupannya lebih luas dan dia menitik beratkan kepada diskusi dan musyawarah. Oke, sudah dapat dipahami ya? Demikianlah pertemuan kita hari ini membahas tentang penerapan Islam, penyampaian Islam secara santun dan dakwah. Secara santun melalui kegiatan dakwah, ceramah, khutbah, dan tabligh. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan keadaan yang lebih baik lagi, dijaga kesehatannya, jangan lupa ibadah sholat lima waktunya, dan senantiasa bersyukur setiap hari. Oke, itu aja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.